Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat hari ini edisi Rabu 28 Sya'ban 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 April 2020. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di ruang dengar masing-masing. Sahabat saudara, mari kita jumpa kita sore hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, sekarang sudah tanggal 28 Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. 2 hari lagi, Allahu Akbar ya. Hari ini hari Rabu, besok hari Kamis ya, 29.30. Berarti Kamis malam kita sudah berarti Jumat malam ya. Jumat malam kita masuk bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, Allahu Akbar. Meskipun di tengah kondisi saat ini sahabat saudara, tetaplah mencari kebahagiaan sahabat semua ya. Kita berhak untuk berbahagia dan kita punya seni masing-masing untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Tentunya dengan ilmu yang kita cari dari berbagai sumber terpercaya pastinya. Dan salah satunya adalah dengan mendengarkan selalu radio kesayangan kita ini, Radio Suara Darussalam 91,1 FM Sangatta Kutai Timur. Ya sahabat saudara, meskipun sudah beberapa lama ya kita merasakan kondisi wabah saat ini, tapi sepertinya kita belum bisa memprediksi kapan ini selesai ya. Karena melihat dari trennya yang semula diliburkan akhir Maret kemarin ya, sampai akhir Maret ternyata ditambah lagi sampai akhir April. Nah akhir April ini ternyata diperpanjang lagi sampai awal Juni. Nah kita tidak tahu apakah awal Juni nanti sudah kita bisa normal kembali kegiatan kita. Kita sih berdoa semoga normal ya, cepat berlalu ujian ini. Tapi kita tidak tahu. Artinya apa? Artinya tetap kita biasakan diri kita untuk selalu berbahagia dalam hati kita. Kita tidak boleh panik yang berlebih. Kita tidak boleh takut berlebih juga. Dengan segala ikhtiar usaha kita lakukan tentunya dengan tetap memiliki pedoman atau panduan dari orang-orang yang terpercaya, ulama kita, ahli-ahli kesehatan yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Oleh karenanya stay at home, tetap bekerja di rumah juga, dan tetap patuhi rambu-rambu ketika sahabat harus keluar ya, memakai masker, sering mencuci tangan atau hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah sore hari ini terkait dengan hal itu Bang Barda akan berbagi dengan sahabat semua tentang menjaga kebahagiaan yang ditulis oleh Cahyadita Karyawan ya. Beliau ini adalah seorang yang luar biasa dalam parenting keluarga ya, Ustadz Cahyadita Karyawan ini. Dan sore hari ini Bang Dada akan sharing berbagi dengan sahabat semua tentang tulisan beliau yang berjudul Menjaga Kebahagiaan. Sahabat swada, stay at home atau work from home juga tidak untuk kita sikapi dengan stres dan sedih ya. Jadi jangan stres, jangan sedih, karena kita tetap bisa menciptakan kebahagiaan dalam semua episode kehidupan. Berbicara tentang kebahagiaan, para ahli melihat ada kondisi yang berbeda-beda. Kebahagiaan di level tertentu berbentuk suasana emosional seseorang. Namun di level yang lain, kebahagiaan bukan lagi tentang kondisi emosi, namun kualitas kehidupan itu sendiri. Paling tidak terdapat 3 tingkat kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Pertama adalah momentary feelings. Kedua, judgment about a feeling. Dan ketiga, quality of life. Momentary feelings adalah perasaan sementara atas suatu fenomena tertentu. Misalnya merasa bahagia karena mendapatkan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Jadi ini momentum ya, momentum saja. Seseorang yang kehausan akan sangat bahagia
saat mendapatkan segelas air atau bahkan seteguk air saja, dia sudah sangat bahagia. Setelah hausnya hilang, maka 5 gelas es teh pun sudah tidak mampu memberikan tambahan kebahagiaan lagi. Kalau mendengar kalimat ini, ingat hukum Gosen dulu ya, ketika kita belajar ekonomi. Bagaimana minuman pertama, tegukan pertama itu nikmatnya, bahagianya luar biasa. Namun tegukan berikutnya sudah berkurang kebahagiaan atau kepuasan dari tegukan air tersebut. Nah, jenis kebahagiaan pertama ini sangat cepat didapatnya dan sangat cepat pula hilangnya. Orang suka mengatakan bahagia itu sederhana. Judgment about feelings yang kedua adalah kondisi di mana orang mengatakan bahwa mereka bahagia dengan hidup mereka. Namun bukan berarti mereka mengalami kebahagiaan sepanjang waktunya. Misalnya, sebuah keluarga yang merasa bahagia setelah memiliki rumah sendiri. Namun perasaan bahagia lantaran memiliki rumah sendiri ini tidak bertahan selamanya. Kenapa? Karena mereka akan segera berhadapan dengan kebutuhan lain untuk mengisi rumah tersebut. Nah, jadi ada kebutuhan-kebutuhan lain setelah rumah didapatkan ya, sahabat-sahabat. Misalnya sebuah keluarga yang merasa bahagia tadi dapat memiliki rumah, namun setelahnya dia harus mengisi sofa, mengisi lemari, mengisi tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, bahagia di level kedua ini lebih bisa bertahan relatif lama dibandingkan dengan jenis yang pertama tadi. Meskipun sama-sama akan berakhir dan tak bisa bertahan selamanya. Nah, sedangkan yang ketiga, quality of life adalah tahapan di mana kebahagiaan tidak memiliki karakteristik fenomena. Karena bukan keadaan emosional, ini ada kualitas hidup seseorang. Jika manusia berada dalam keimanan dan ketakwaan, selalu mentaati Allah Ta'ala, maka mereka akan memiliki kualitas spiritual yang baik. Apabila ketiga diimbangi dengan kesejahteraan material yang memadai, maka kualitas kehidupan akan semakin membaik. Masya Allah ya. Jadi sahabat-sahabat, memang kekayaan itu berasal dari hati kita, yang mana hati kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti, dijamin sahabat-sahabat. Jadi jangan ragu ketika sahabat ingin bahagia, jangan cari jauh-jauh. Kita sudah dekat dengan Allah atau tidak. Dekatnya itu seperti apa ya? Melaksanakan ibadah ya, sholat, puasa, sedekah, infak dan lain sebagainya. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, kepada hati kita. Itu tidak bisa dibohongin, pasti. Dan ditambah lagi akan sempurna ya, bukan sempurna banget sih. Artinya genap lah istilahnya begitu ya, ketika materi kita ada ya, secara materi berkecukupan, maka luar biasa, semakin membaik. Ditambah lagi dengan memiliki kebermaknaan sosial, maka hidup makin berkualitas. Wow ya, pengen banget kayak gini ya sahabat-sahabat. Makanya orang kaya itu diiriin ya oleh orang miskin, karena dia bisa memiliki potensi yang luar biasa untuk mencapai kebahagiaan ya. Dulu punya cerita yang menceritakan ya, bahwa ketika orang miskin iri kepada orang kaya, maka diberilah orang miskin tips supaya mencapai kebahagiaan, yaitu dengan berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lantas orang kaya ternyata mendengarnya juga dan bisa mereka lakukan ya, bisa mereka lakukan. Seketika itu mereka iri lagi, lah mereka sama juga seperti kami, sedangkan kami nggak ada materi, orang kaya punya materi. Nah, itulah kata Rasulullah kelebihan orang kaya. Nah, sahabat-sahabat, kekayaan tentunya bisa kita gunakan dengan baik. Oleh karenanya jangan takut kaya ya, dan harus mencapai itu. Tapi harus punya niat dan dilakukan dengan baik pula nantinya. Nah, sahabat-sahabat, hidup semakin bermakna, berkualitas ketika cukup semuanya. Spiritualnya bagus, materinya cukup, kehidupan sosialnya juga tinggi ya. Artinya dia suka menolong orang lain lewat infak, lewat sedekahnya, lewat tenaganya, pikirannya. Masya Allah, luar biasa. Nah, di level ini bahagia bukan berupa sorak-sorai atau ucapan selamat atau piagam penghargaan, namun sebuah pencapaian makna kehidupan yang hakiki, atau pencapaian kualitas kehidupan yang tenang, tentram, dan damai dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala.
Sebuah kehidupan yang diwarnai keridhaan kepada Allah atas apapun yang menimpa mereka. Dan Allah pun ridho kepada mereka. Inilah yang terjadi pada sosok-sosok tegar seperti Ammar bin Yasir. Saat ia dipaksa untuk meninggalkan keyakinan imannya dengan sejumlah siksaan, hingga dipaksa mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ia tetap tenang dalam keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, bagaimana hatimu saat ini? Ia menjawab, hatiku tetap dalam keadaan tenang dengan iman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau mereka memaksa dengan menyiksa lagi, silakan engkau mengulanginya lagi seperti tadi. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Inilah quality of life, sahabat saudara. Sebuah kualitas kehidupan yang baik, yang kebahagiaan tak lagi ditentukan oleh banyaknya harta benda. Namun, kebahagiaan sudah menyatu dalam kualitas kehidupan sehari-hari. Itulah keinginan kita semua, kita mencapai kebahagiaan di level yang ketiga ini, quality of life. Caranya gimana? Dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap secara normal, kita bekerja, kita mencari harta dengan tujuan yang baik untuk kehidupan sosial kita, supaya bisa membantu orang, menolong orang, dan lain sebagainya. Maka kebahagiaan yang sempurna akan kita dapatkan, sahabat saudara. Quality of life. Bukankah Anda ingin mendapatkannya, sahabat? Tentu. Baik sahabat saudara, tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga.